memang seharusnya gerbong paling belakang dan depan diisi oleh para menteri dan anggota DPR. Karena kami ini digaji oleh rakyat, harus siap melindungi rakyat. Kebiasaan, perengat-perengut mulu, orang nggak tahu apa-apa lu ngambekin. Aneh, gue baru datang, gue nggak tahu apa-apa, jelasin dulu lu ngambek kenapa, lu kenapa. La ilaha illallah, Bu Menteri, kalau mau ngasih solusi yang bener dikit ngapa, Bu? Mau dipindahin di tengah, di ujung nggak sama baik yang namanya musibah. Kita laki-laki emang kuat, Bu, tahan banting, otot kawat orang besi. Tapi yang namanya ditubruk juga sama, kita penyok-penyok juga. Lah jangan disamain kayak Spiderman, Bu, itu mah film, dia bisa nahan kereta, no. Laki kita mah laki, nahan berak aja udah gelisah banget. Kita memberikan santunan bagi yang meninggal itu 50 juta, warga manapun, karena itu terjadinya lokusnya di Jawa Barat. Kemudian yang di rumah sakit saya udah ngomong ke wali kota, sudah biar rumah sakitnya kita tanggung bersama. Saya menyampaikan duka, kemudian menyampaikan santunan, dan ke depan harus terjadi percepatan pembangunan flyover. Halo guys, salam ngopi, salam suruput ya. Kembali lagi di channel Oyeng Bacot yang membahas video-video viral dan kasus-kasus yang lagi rame ya. Sekarang lagi rame lagi nih. Menteri PA, maksudnya PPPA, menyatakan atau memberikan inovasi terhadap PT KAI. Dia mengatakan gerbong yang depan dan belakang itu seharusnya diisi oleh laki-laki dan perempuan itu di gerbong di paling tengah. Ya aduh, itu bukannya solusi ya Bu ya, itu cuma membedakan gelar saja ya, memindahkan gelar dari almarhum ke almarhumah. Tanggapan kalian gimana nih terhadap tanggapan Menteri PPA ini ya? Tulis di kolom komentar. Tak usah lama-lama, kita langsung saja ke videonya. Menteri PPA usulkan gerbong khusus perempuan ditempatkan di tengah kereta. Lihat ya. Ada evaluasi nggak buat penempatan gerbong wanita yang ada di belakang itu? Iya. Tadi kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu. Ini adalah pernyataan atau jawaban yang paling konyol ya dari seorang menteri. Tanggapan kalian gimana nih terhadap Menteri PPA ini ya yang mengusulkan ya? Ini bukan hal yang baik ya, tapi ini hal yang buruk ya. Sekuat-kuatnya lelaki, tapi kalau dibikin gini ya tetap akan isnet ya. Tanggapan kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Kita baca para netizen nih. Ini mah bukan mengurangi korban, tapi mengganti korban. Ini bener. Hanya merubah dari almarhumah jadi almarhum. Kalau lagi kesel sama suaminya, jangan begini dong, Bu. Sepakat, Bu, anjing, Spiderman ya. Kami setuju kalau gerbong paling belakang dan paling depan khusus menteri dan pejabat. Saya setuju nih. Tanggapan kalian, apakah kalian setuju atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi nih. Pasti sampai rumah dia didiemin anaknya, anjir. Orang laki emang suka dijepit, Bu, tapi bukan berarti dijepit kereta juga. Kalau bisa yang perempuan jangan di depan dan belakang. Bu, Ibu Leopard, la ilaha illallah. Siu dudu ya, Bu, siu dudu. Ibu yang bener aja, gerbong perempuan jangan di depan sama di belakang. Di atas, Bu. Orang laki di belakang. Kenapa dia kudu mati duluan? Masa orang laki, Bu, yang jadi tumbal orang KAI? Orang laki cuma tahan banting, bukan tahan mati, Ibu. Bener. Ini jadi kebanyakan nonton Marvel, Bu. Ibu ngomongnya kayak orang kesurupan lagian, Bu. Ibu namanya bukan nyari solusi, Bu. Ibu namanya cuma pengen ganti almarhumah jadi almarhum. Kenapa ada statement seplonger ini, anjay? Ini kalau nggak salah masalah sistem sama si taksi hijau itu. Kenapa Ibu jadi masalahin gerbong kudu dipindahin? Aduh, jangan ngasih solusi, Bu, besok, Bu. Ibu siapanya? Ini benar ya. Ini adalah solusi yang paling konyol dari seorang menteri ya. Aduh. Dan ini menjadi polemik
terbesar tahun ini ya kepada para lelaki di Indonesia ya, mungkin ya seluruh dunia ya, ini melihat video ini pasti ketawa dan pasti bingung-bingung ya. Tanggapan kalian gimana nih terhadap statement yang diberikan oleh Menteri PPA ini? Aduh ya, sudah sangat di luar nalar ya. Lo lucu banget sih. Sedudu ya, sedudu. Tadi ada yang komen, gerbong belakang isi bubble wrap aja. Anjing. Kita cuma takut demam aja kok. Lucu banget. Dirangkum secara komenan. Bener ya, komenan netizen ini ngakak semuanya ya. Tanggapan kalian nih sebagai rakyat. Menanggapi komentar atau statement yang diberikan oleh Menteri PPA ini gimana? Tulis di bawah ya. Kita lanjut lagi nih. Laki dan perempuan sama-sama. Laki-laki dan perempuan sama saja tidak boleh menjadi korban dalam usul gerbong khusus perempuan dipindahkan. Ini tanggapan Menko AHY ini putra SBY ya. Dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat. Menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Tapi juga kita menghimbau, kita ingin memastikan jangan lagi ada yang mengakibatkan kecelakaan. Ini akan diinvestigasi secara menyeluruh. KNKT tadi sudah menyanggupi akan melakukan investigasi secara menyeluruh. Saya minta transparan, terbuka, bisa dijelaskan kepada publik, karena ini juga harus ada faktor edukasi ya. Jangan sampai ada kendaraan macet di tengah jalan, di tengah-tengah rel kereta, yang kemudian satu kendaraan mengakibatkan kecelakaan beruntun, kecelakaan yang mengakibatkan maut, dan tidak ada yang lebih penting tidak ada yang lebih berharga dari satu nyawa. Apalagi kalau nanti juga mengakibatkan dampak, pasti akan mengakibatkan dampak ekonomi juga. Sudah pasti yang lain akan terganggu, terdampak, akan berhenti semuanya. Padahal setiap saat akan digunakan oleh masyarakat kita, para pekerja kita yang ingin juga mencari nafkah dengan baik. Nah, ini baru statement yang baik ya, jawaban yang baik dari seorang ya bisa disebut pemimpin ya. Tanggapan kalian gimana nih, anjing ya? Seorang lelaki itu, para lelaki kalau mau naik kereta api, dia itu harus duduk di gerbong 1 dan gerbong paling terakhir. Ya, kalau ada apa-apa itu garda terdepannya itu seorang laki-laki ya. Anjing. Ini adalah statement yang paling konyol ya. Tanggapan kalian, kritik kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Aduh. Makasih Pak, hampir aja aku pakai daster. Sementara di suatu dimensi yang lain, absolut sinema, anjing. Telat Bapak, aku udah make up. Ini baru pemikiran seorang menteri, benar ya. Menteri PPA ngaco, emang ngomong dulu baru mikir. Tanggapan kalian, kritik kalian, tulis di kolom komentar ya. Dengerin baik-baik. Nah. Menteri PPPA usul gerbong perempuan KRL dipindahkan ke tengah rangkaiannya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Fauzi mengusulkan untuk gerbong perempuan itu dipindahkan ke tengah. Sementara untuk laki-laki itu di depan dan di belakang. Inilah guys, resiko jadi laki-laki. Selalu berkorban dan dikorbankan. Itu dia. Di rumah udah dijadiin tumbal, di kereta masih dijadiin tumbal. Aduh. Bu, dikira laki-laki kalau ketabrak kereta cuma gatal-gatal doang. Enggak. Meninggal Bu, tetep. Ini nih Ibu Arifah ini gue yakin pasti sering dengar statement kalau laki-laki nggak akan tumbang kecuali demam. Benar, itu benar Bu statementnya, saya setuju. Tapi ini kereta Bu, baja. Lah laki-laki kalau keseruduk kereta juga meninggoy, meninggal sama Bu.
nggak bentol-bentol, tinggal. Yang gua heran kok bisa ya, sekelas menteri ngasih solusinya begitu loh. Aneh banget. Harusnya nih ya pemerintah ngasih solusi nih. Yang pertama, pemerintah akan mengedukasi pengendara supaya tidak melewati palang kereta biar lebih sabar lagi. Tuh. Yang kedua, pemerintah akan membenahi palang kereta biar canggih. Yang ketiga, pemerintah akan membenahi sinyal supaya nggak ada miss sinyal lagi gitu, Bu. Masa harus kayak gitu, harus dikasih tahu? Harusnya nih ya, pemerintah itu mengevaluasi mengapa ini bisa terjadi, apa kendalanya, dan kedepannya apa yang harus dibenahi supaya nggak terulang lagi. Begitu, Bu. Ibu mah bukan ngasih solusi, tapi nyari aman. Gua sih pengennya ya, gerbong depan sama belakang diisinya membuti aja. Udah paling pas, paling benar diisinya membuti aja. Biar mereka duluan yang kena. Menurut kalian gimana? Tulis di... Ya, benernya. Aduh, jika anak kieu si ibu menteri teh abong kena perempuan atau wanita, ya. Dia itu emang cari selamat ya, tapi dia mau mengorbankan seluruh lelaki di Indonesia ya. Kayaknya itu dia lagi ada masalah sama suaminya dan dia spontan membuat statement begitu ya. Dia menyatakan atau membuat statement seperti itu spontan ya, tidak sadar. Sadar-sadar sudah ramai ya. Tanggapan kalian gimana nih terhadap Menteri PPA ini ya? Tulis di kolom komentar. Aduh. Maaf Bu, meskipun kami para lelaki tidak merayakan ulang tahun, kami juga ingin panjang umur. Solusi Ibu Menteri mengganti korban bukan mengurangi korban. Maaf Bang, saya ketawa ngakak. Jadi keinget suamiku kalau disuruh masang gas aku lari keluar, dia sendiri di dapur. Terus kata suami, kalau aku lagi masang gas gak usah keluar, diam aja liatin, ntar kalau meledakkan berdua. Yang kena malah begitu jawabannya. Nah itu contohnya laki-laki yang selalu dikorbankan sama perempuan anjing. Kata cowok cuma takut sama demam. Terjadi lagi kecelakaan di KRL, gerbong perempuan diganti sama laki-laki. Banyak laki-laki yang sakit hati. Gak apa-apa kali, katanya cowok cuma takut sama demam. Cowok kan serba bisa, multitalenta, apa aja bisa. Padahal aslinya gak apa-apa, caper doang kan. Orang cowok aja suka naik kereta di atasnya. Laki mah kuat, jatuh dari motor gak nangis, jatuh dari genteng, jatuh dari pohon masih aman. Nangisnya kalau cuma demam. Diam seperti pemalu, bergerak jadi tumbal. Tapi laki-laki kasihan juga sih, soalnya itu bukan solusi tapi cari pengganti. Sabar ya laki-laki. Solusi Aduh, makin sini makin ramai aja ya komentar para netizen ya, anjing terhadap statement yang dibuat oleh Menteri PPA ini. Aing benernya sangat sangat gacor lah ya komentarnya. Aduh. Di sisi lain kita marah, di sisi lain kita ketawa ya dengan statement yang dibuat oleh Menteri PPA ini. Tanggapan kalian gimana? Semoga bapaknya aman aja di jalan. Gak gitu juga, Seng. Gak apa-apa, gua mah Spiderman bisa nahan kereta pakai tali rapia, anjing. Kita lanjut lagi nih. Langkah KDM insiden KDM KRL di Bekasi, lihat ya. Api antara taksi hijau, KRL Komuter Line, dan Agro Bromo Anggrek. Selain akan menanggung seluruh biaya perawatan rumah sakit dan memberikan santunan kepada semua keluarga yang ditinggalkan sebesar 50 juta rupiah, Kang Dedi mengangkat anak asuh dari almarhumah seorang guru yang gugur dalam laka tersebut. Dikarenakan almarhum pulang telat tidak seperti hari biasanya karena harus membereskan tugas semesteran siswa terlebih dahulu. Dan Kang Dedi juga akan memprioritaskan pembangunan flyover di area padat lalu lintas, terutama di kawasan yang dilalui rel kereta api di seluruh kota di Jawa Barat. Langkah KDM pasca laka... Lihat ya, langkah KDM itu sangat mantap ya, sangat mantap lah pokoknya namanya. Karena di Bandung juga, setahu saya kalau lihat ke sana sudah banyak dibangun flyover ya. Jadi yang asalnya kita harus menunggu kereta lewat, tapi ada di Bandung itu, jadi kita harus lewat flyover ya, putar balik, kita langsung lewat jalur layang ya, jalur atas. Tanggapan kalian
terhadap langkah dari KDM ini ya. Ini adalah seorang pemimpin ya. Cikarang yang penting buat flyover ada kending-ding cuy. Anjing. Tanggapan kalian, kritik kalian tulis di kolom komentar. Nih, Prabowo angkat bicara ya. Mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan presiden. Tanggapan kalian gimana terhadap rencana atau pembangunan flyover ya di tiap rel kereta ya? Kalau saya sih setuju ya, karena agar tidak macet juga ya, harus nunggu palang pintu. Kalau ada flyover kan bisa lewat atas ya. Tanggapan kalian tulis di kolom komentar nih. Sudah sesak Pak Jakarta, daerah lain lagi yang dibangun Pak. Di Pondok Ranji, Tangerang Selatan juga Bapak Presiden semrawut banget, harus segera dibuat flyover. Tanggapan kalian sebagai rakyat gimana nih? Agar tidak ada lagi peristiwa kecelakaan di KRL yang memakan korban, gimana solusinya? Agar tidak ada lagi Tanggapan kalian peristiwa gimana? kecelakaan di KRL yang memakan korban, gimana solusinya? Oke, gimana? Iya, tadi kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan iya depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Wah sebentar. Kok solusinya kayak ada yang aneh, ya? Solusinya gerbong wanita ditaruh di tengah-tengah, sedangkan ya Allah, gerbong laki-laki itu di khusus yang depan dan belakang. Berarti kami laki-laki jadi tameng seperti itu ya. Kan di sini kita meminta solusi untuk mengurangi korban, bukan menggantikan korban. Emang kami laki-laki kalau ditabrak sama kereta kami kuat, memang kami fisiknya kuat, tapi kalau ditabrak ya mati juga. Kok bisa statement seperti itu keluar dari ibu itu? Maksudnya seakan-akan kayak biar ya udah yang mati laki-laki aja. Wah, nggak paham lagi ya nih siapa-siapa, kita dikorbankan. Memang semua orang tidak ada yang mau yang namanya itu kecelakaan, nggak ada yang mau meninggal. Bukan laki-laki sih yang meninggal, enggak. Maksudnya berikan solusi untuk mengurangi kecelakaan, mengurangi korban, bukan malah Benar ya, solusi Menteri PPA ini bukan mengurangi korban, tapi mengganti korban. Ya yang asalnya almarhumah menjadi almarhum. Tanggapan kalian, kritik kalian sebagai rakyat yang mendengar statement seperti itu dari Menteri. Gimana nih ya? Apakah kalian yang seri atau ya statement yang lucu ya, tidak masuk akal. Kita butuh solusi, bukan tukar posisi aja. Suaminya Bu Menteri maksudnya tuh gini ya. Ayo nih, tanggapan kalian gimana terhadap statement yang dibuat oleh Menteri PPA ini ya, yang mengeluarkan statement gerbong 1 dan terakhir itu harus diisi dengan para lelaki, dan wanita itu dipindahkan ke gerbong tengah ya. Tanggapan kalian gimana ya? Banyak netizen mengatakan itu bukan mengurangi korban, tapi itu penukaran korban ya, yang asalnya almarhumah diganti oleh almarhum ya. Tanggapan kalian, kritik kalian gimana? Pokoknya terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa saksikan video saya selanjutnya. Terima kasih.